Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman semuanya. Selamat siang, Pak. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kak. Oke, Selamat siang, Pak. oke, ya. Eh, ini pertemuan kita yang ketiga ya. Hmm. Sebelumnya belum pernah ketemu ya. Oke, sebelum saya mulai, saya mau buka kuisnya dulu. Oke, kuis satu. Kuis satu udah 9 orang yang mengerjakan dari 12. Masih ada 3 lagi yang belum mengerjakan. Ini, oh salah nih. Deadline-nya Oktober harusnya, November lama banget. Deadline-nya 15 Oktober ya, teman-teman ya. Kalau Anda belum mengerjakan, Q1 segera dikerjakan eh, sampai tanggal 15. Tanggal 15 di setting. Oke. Kemudian kuis kedua juga sama, eh, 12 Oktober ada ya. Nah, kuis ketiga saya show dulu. Udah keluar ya. Kontak saya hide jadi dulu. Oke, kita edit dulu ya. Oh, Oktober tanggal 19. Waktunya 5 menit ya. Oke, satu kali attempt. Ini harusnya Anda bisa ngelihat nanti setelah periode kuisnya selesai. Nilai Anda berapa. Kemudian browser JavaScript completion. Oke, kuis tiganya, tadi tanggal berapa ya? Kuis tiganya, nah, 19. Oke, kuis 3 tanggal 19 Oktober ya teman-teman. Harap diperhatikan. Yang belum mengerjakan segera dikerjakan. Oke, nah, oke, ini bahasan kita yang ketiga, bicara tentang strategi testing ya. Strategi testing. Ini ada strategi testing yang ada, yang pertama ada pengujian sandwich. Gangguin.
Hmm. Bentar ya. Background and effect. Oke, teman-teman, ini ada eh, mode pengujian namanya sandwich sandwich testing ya, namanya. Sandwich testing ini melibatkan modul pekerja dikelompokkan, dibangun, kemudian diintegrasikan ya. Jadi dari masing-masing modul itu di clustering berdasarkan fungsinya masing-masing gitu ya. Kemudian diuji berdasarkan cluster-cluster. Sandwich itu apa? eh piece ya, piece by piece. Jadi yang diujikan. Nanti begitu kepingan-kepingan itu sudah selesai diuji, itu baru nanti disatukan gitu ya. Tujuan pengujian tetap yaitu menemukan tujuannya menemukan error atau bugs gitu ya, dalam range waktu pengujian yang sudah direncanakan. Kemudian dilakukan evaluasi, truth evaluation, dan juga konsistensi dengan model OOA dan OOD. Kemudian melakukan perubahan strategi uji ya, mulai dari konsep unit setara dengan enkapsulasi, kemudian fokus integrasi pada kelas dan persilangan, kemudian validasi menggunakan metode konvensional black box ya. Rancangan uji test case-nya digambarkan dengan metode konvensional, tetapi melingkupi fitur-fitur yang spesial berdasarkan dari fitur dari sistem informasi tersebut gitu. Nah, ini perluasan sudut pandang pengujian berorientasi objek, kesalahan pendefinisian atribut kelas yang ditemukan pada tahap analisis akan menghilangkan pengaruh yang dapat muncul. Contohnya apa? Contohnya sebuah kelas dengan sejumlah atribut didefinisikan pada tahap analisis, kemudian sebuah atribut yang nggak berhubungan, yang nggak ada hubungannya dengan atribut tersebut, dan dua operasi yang memanipulasi atribut tersebut dapat didefinisikan. Nah, jika ada atribut yang nggak berhubungan dihilangkan pada tahap analisis, bisa mengurangi beberapa masalah dan usaha. Di antaranya ada pembuatan subclass yang khusus, kemudian pembuatan relasi antar kelas yang salah, dan yang ketiga, pelakuan dari sistem dapat menjadi tidak tepat. Nah, kalau kesalahan yang nggak ditemukan, masalah yang dapat muncul pada tahap perancangan adalah ada penempatan kelas yang nggak tepat pada subsistem, kemudian perancangan kerja yang nggak perlu, kemudian model messaging atau message connection yang nggak tepat. Kemudian kalau ada kesalahan tetap sampai pada tahap pengkodean, akan menghabiskan banyak waktu untuk usaha,
untuk membuat kode atribut, ya. Kemudian 2 operasi yang nggak diperlukan. Membuat message untuk komunikasi antar objek, biasanya seperti itu. Nah, ini model pengujiannya. Langkahnya, yang pertama melakukan pemeriksaan silang antara CRC dengan model object relationship. Kemudian memeriksa deskripsi dari setiap CRC index card untuk menentukan apakah suatu tanggung jawab merupakan bagian dari definisi collaborator. Kemudian memeriksa feedback untuk memastikan setiap kolaborator menerima permintaan dari sumber yang tepat. Kemudian memeriksa hubungan balik untuk memastikan apakah kelas lain diperlakukan sebagai kolaborator. Kemudian menentukan apakah tanggung jawab dapat digabungkan menjadi responsible yang lain. Nah, 5 langkah tersebut diterapkan untuk setiap kelas, untuk setiap evaluasi dari model OOH. Nah, untuk berorientasi objek, itu strateginya pengujian semua unit program terkecil, pengujian integritas dari modul, dan pengujian keseluruhan dari sistem. Jadi dari unit yang terkecil, dari integritas dari modul, kemudian baru keseluruhan sistem, ya. Pengujian unit dalam konteks orientasi objek dari unit terkecil biasanya dipecah-pecah gitu, ya, dalam pengembangannya. Kemudian setiap operasi diturunkan pada turunan yang harus diperiksa. Dan pengujian integritas dalam konteks orientasi objek, ada thread based testing, mengintegrasikan sekumpulan kelas suatu input atau kejadian dalam sistem. Kemudian setiap thread diintegrasikan dan diuji secara individual. Nah, ini kemudian ada pengujian regresi diterapkan untuk memastikan nggak ada efek samping yang muncul dari operasional, ya. Nah, ini untuk strategi pengujian aplikasi web. Yang pertama ada model isi untuk aplikasi web ditinjau untuk menemukan kesalahan. Kemudian model antarmukanya, interface-nya. Kemudian model perancangannya untuk menemukan ada kesalahan navigasi misalkan. Kemudian interface usernya diuji untuk ngelihat bugs dalam presentasi atau navigasinya. Kemudian yang kelima, komponen fungsional diterapkan di pengujian unitnya. Kemudian navigasi seluruh arsitekturnya diuji. Kemudian ada aplikasi web diimplementasikan dalam konfigurasi lingkungan yang berbeda. Kemudian ada uji keamanan, security testament, untuk mengeksploitasi kelemahan-kelemahan dalam aplikasi. Yang ke-9 ada kinerja pengujian dikontrol, dan yang 10 ada aplikasi web yang diuji. Oke, by the way, teman-teman udah belajar programming belum? Udah dulu, Pak. Dulu tuh kapan? Dulu masih semester 5, Pak. Semester 5-nya di Inaba juga? Bukan di STEMIC Indonesia, Pak. Dari STEM Indonesia? Iya, Pak. Mahasiswa tahun berapa berarti kamu? 2013, Pak. Astaga. Udah 10 tahun nih. Iya, Pak, baru bisa lanjut sekarang. Siapa namanya nih? Dian Francisco Harahap. Siapa? Dian Francisco Harahap, Pak. Dian Francisco. Nggak pernah masuk ya? Dulu. Iya, baru ini. Soalnya baru kelar isi KRS kemarin, Pak. Oke. Baru mulai lagi semester ini berarti Dian? Iya, benar, Pak. Waduh. Yang lainnya gimana? Apa, Pak? Deki dari mahasiswa mana? Saya juga sama dengan seperti kakak yang barusan lulusan 2013, sekarang baru lanjut lagi, Pak, dari Astagfirullah. D3.
Enggak, dulu di STIMIK juga bukan? Kalau dulu di Politeknik Piksi Ganesha, Pak. Oke, Ganesha. Terus masuk ke STIMIK. Masuk ke sini sekarang ke Inaba, Pak. Oh, Mau berarti lanjut satu. ngambil S1-nya gitu ya. Ya, dulu Dulu, JavaScript, PHP, dan yang lainnya, Pak. oke. D3-nya di Ganesha. Ya, di Piksi Ganesha, Pak. Ganesha tuh di mana ya? Di Gatsu, Pak. Gatot Subroto. Gatot Subroto. Oh, ada kampus di situ ya? Ada di dekat Trans Studio. Oke. Oh, Bandung. Ya, Bandung, Pak. Di Jakarta juga ada Gatsu. Soalnya saya mikirnya ada Gatsu perkantoran kalau di Jakarta. Oke, oke, oke. Oh, maaf, di Bandung, Pak. Oh, ini biasanya Bandung ya. Iya. Oke. Yang lainnya gimana? Halo, Pak. Sama, Ya, Pak. silakan. Siapa nih? Deki, Pak. Siapa? Deki. Deki. Yuk, Oke. Deki gimana Deki? saya lanjutan dari D3, Pak. D3 apa? Polban. Oh, Polban ya. Oke, Polban Ah, lulus lulusan tahun berapa? 2003, Pak. Oh, jauh banget. 2003. Baru baru sekarang baru bisa ngelanjutin. Berarti umurnya berapa sekarang? 42, 22. 42, 43. Kerjanya apa Deki sekarang? Di konsultan IT, Pak. Posisi PM. Oh, project manager. Di mana di Bandung? Ya. Kantor Bandung, Pak, tapi banyak proyeknya di Jakarta sih. Hmm. Oke. Lulus 2003 ya? Ini, iya, Pak. Jauh banget ya. Iya. Apa? Ini mata kuliah ini nih masuk ke golongnya baru, dari dulu nggak ada ini. Nggak ada, betul. Saya dulu kuliah juga Betul. nggak dapet Terus, testing. terus ini kalau di dunia kerja nih kayaknya bisa jadi satu apa ya, eh, karir karir baru, Pak ya. Karir baru. Jadi baru-baru ini tuh sekarang tuh yang namanya pengetesan lebih ketat. Iya. Kalau sekarang pen tester banyak dari orang-orang non IT. Pen tester tuh orang yang sering ngoprek-ngoprek yang berabung ke hacker-hacker tuh banyak jadi pen tester. Oh, memang ini sih Pak, keahliannya kan dia harus bisa negatif test juga kan. Mm-mm. Nah ini makanya saya juga pengen tahu seperti apa sih si QA ini, eh, apa mulai penentuan dia. Kalau normal tes ya seperti itulah. Negatif tesnya nanti kayak seperti apa. Hmm. Nah itu tuh saya pengen pelajari itu semua gitu. Oke. Oke, terima kasih Deki. Pak, paling dari saya Pak. Ya Pak. Yang lain gimana yang lain? Sama Pak, Sama apa ini? saya Lulusan juga 2003 juga? enggak, saya lulusan 2009 Pak, Oke, di dari mana? STIMIK Amik Bandung Pak, Oh, STM Kami Bandung. Oke. betul. Sekarang apa? Programmer? Nah justru itu kerjanya malah nggak di programmer Pak, malahan di ini Pak, admin pembiayaan Pak, di perbankan. Oh, oke. Senin sampai Jumat ya? Office hour berarti? Iya betul Pak. Kadang Sabtu juga masuk sih Pak. Oh, sekarang lagi masuk? Sekarang kebetulan lagi enggak Pak. Biasanya akhir bulan masuknya Pak. Oh, mau closing ya? Iya Pak. Sibuk berarti kalau akhir bulan. Oke, yang lainnya? Apa lagi? Sama Pak, lanjutan juga. Lanjutan Lulusan juga. 2017. 2017. 2017 lulus dari mana? Mbak Rahmi ya? Lulusan dari Politeknik Negeri Padang, Pak. Oh, jauh banget. Nyasar ke Bandung Ya. kenapa?
Enggak, kebetulan sekarang kerjanya di Bandung, Pak. Hmm. Oke, oke, oke. Di bidangnya apa? Di kantor pemerintahan, Pak. Oh, kantor pemerintahan. Jadi PNS berarti. Iya, benar, Pak. PNS di. Di sini di bawahnya Kementerian Pertahanan, Pak. Oke, Kemenhan. Kenapa nggak masuk di Unhan aja Unhan? Kemarin kebetulan diterimanya di sini, Pak. Oke. Beasiswa atau biaya sendiri? Kalau untuk saat ini masih biaya sendiri, Pak. Oh, kan banyak beasiswa kalau ya PNS ya. Kebetulan kalau di kantor kami untuk beasiswa itu khusus yang lanjutan S2, Pak. Oh, S2 doang. Oh iya betul. Oke, S2 S3 nanti. Ngebut aja berarti Iya, rame. benar. S2 S3. Mumpung di Kemenhan. Iya, Anggarannya lagi gede kali Kemenhan. Harusnya. Oke, terima kasih Rahmi. Kemudian ada lagi? Ya, Pak. Ya, silakan. Siapa nih? Kami lulusan 2019. Oke, baru. Sebelum COVID berarti. Dari mana? Kami dari 2019, Jogja, Pak. Dari UTY, Pak. Universitas Teknologi Yogyakarta. tapi ngambil yang D3. Lulusan tahun 2019, Pak. Iya, ngambilnya D3 Siap. berarti. Sekarang di Bandung atau di Jakarta? Iya, ngambil D3, Pak. Kemarin di UTY. Hmm. Sekarang posisinya di Manajemen Bandung atau di Informatika. Jakarta? Tapi beda kantor kami, Pak. Dengan? Kami di Bandung, Pak. Oke. Kerjanya di mana? Kami di pemerintahan juga, Pak. Oh, pemerintah juga. Kemenhan juga, bukan? Iya, Pak. Sama, Pak. Oh, sama Kemenhan. Wah, banyak orang Kemenhan ya. Berarti ada teman-temannya juga nih orang Kemenhan yang lainnya ya. Ada, Pak. Kami berempat yang di Inaba, Pak. Oh gitu. Pilihannya kenapa Inaba dulu? Iya, Nggak Pak. ke ITB gitu? Karena deket aja kampusnya kalau misalnya dari kantor kami, Pak. Oh ya, Gatsu ya. Oke. Sama ngambil yang online, Pak. Soalnya kan kita ini sambil kerja gitu, Pak. Hmm. Full online berarti ya? Iya, Pak. Full online. Kita ngambil Oh, yang online. ya, 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 oke. Oke, terima kasih ya. Jadi, eh Maaf ya, Pak. Sinyalnya ini agak jelek. Putus-putus ya, Pak. Terima kasih kembali, Pak. ya, oke. Oke. eh Luar biasa nih ya, teman-teman nih ya, banyak dari Kemenhan gitu ya. eh Kalau di PNS sih harusnya eh, punya banyak waktu available lah. Sabtu juga harusnya libur kan ya. Oke. Kita lanjutkan materinya gitu ya. Nah, ini
strategi pengujian untuk aplikasi web ya tadi udah di itu kan. Kemudian ini pengujian validasi ya dari titik puncaknya, kemudian diintegrasikan ketika komponen individu udah dieksekusi, kemudian PL-nya udah benar sebagai sebuah paket, kemudian ditemukan errornya gitu ya di bugs-nya ada di bagian yang mana. Kriterianya rencana pengujian menguraikan kelas-kelas yang akan dilakukan, kemudian ada prosedur pengujian, kemudian setelah selesai setiap kasus pengujian dan ditemukan salah satu dari kondisi, misalkan ada karakteristik atau fungsi kerja atau kinerja yang spesifikasinya diterima atau nggak diterima gitu ya. Kemudian ada penyimpangan apa yang ditemukan, kemudian diinventaris. Pengujian tingkat tinggi ada pengujian validasi, pengujian sistem, pengujian alfa dan pengujian beta. Dilihat kalau yang validasi dilihat kesesuaian antara rencana pengujian dan prosedur. Dari sisi pengujian sistem, dia fokus ke integrasi sistem untuk memverifikasi bahwa semua elemen sistem udah terintegrasi dengan baik. Karena tadi pengujiannya piece by piece ya, yang sandwich itu ya. Jadi setelah piece by piece itu udah selesai diujikan, kemudian diintegrasikan tuh antara kepingan-kepingan itu gitu ya, diintegrasikan kemudian diujikan lagi. Proses integrasinya berjalan secara baik atau enggak gitu ya. Jadi keuntungannya apa sih? Dia mengujikan atau mengerjakan potongan by potongan gitu ya. Tergantung dari model proses pengembangan softwarenya gitu ya. Kalau dia piece by piece, boleh jadi pengerjaannya akan bisa paralel gitu ya, lebih cepat ketimbang dia modelnya runutan gitu ya, SDLC misalkan. Kalau dia bisa jalan paralel, harusnya waktu pengerjaan akan lebih singkat. Cuma bedanya resource-nya pasti butuh lebih besar gitu ya. Dan effort-nya juga lebih banyak karena ada terjadi part-partnya dari pengerjaan software tersebut, kemudian baru diintegrasikan masing-masing. Nah, itu ring miss-nya di sana gitu ya. Kemudian ada pengujian alpha atau beta, ini fokus pada penggunaan oleh pengguna. Kalau pengujian alpha dilakukan di sisi pengembang, developer, diwakili oleh kelompok perwakilan dari pengguna akhir gitu ya. PL yang digunakan dalam kondisi natural di mana developer melihat menggunakan kacamata pengguna. Jadi developernya ini bertindak sebagai pengguna juga, sisi pengguna. Dari situ dicatat tuh ada bug di mana gitu, masalahnya apa, kemudian diinventaris untuk dilakukan perbaikan. Nah, kalau pengujian beta dilakukan oleh satu atau lebih pengguna akhir gitu. Jadi pengguna akhirnya usernya langsung melibatkan. Pengujian ini juga aplikasi hidup dari pengembangan software dalam sebuah lingkungan yang tidak dapat dikendalikan oleh pengembang. Jadi memang diujikan langsung ke user ya. Kemudian Pak, ada pengujian. boleh bertanya Pak? Ya, silakan. Atau yang sebelumnya Pak? Nah ini Pak, kalau yang saya tahu Pak ya, kalau pengujian itu kan ada internal, kemudian ada SIT. SIT mungkin lebih ke integrasi, kemudian ada UAT, tes dengan user ya Pak ya, terkait di sisi perangkat lunaknya Pak. Ya. Kalau pengujian validasi di sini, ini lebih sama ke tim developernya Pak, atau
Maksudnya apakah ini semua udah langsung sama si QA-nya atau ada tes yang dilakukan oleh si apa developernya sendiri atau bagaimana Pak? Oke, kalau validasi itu udah masih di sisi developer, Sisi masih di sisi developer. developer, Oke, belum di deliver ke ke penggunanya. Jadi makanya oke. metode developmentnya memang berbeda gitu ya. Eh, kalau kalau yang ini dia berjalannya paralel gitu ya. Misalkan dalam satu sistem informasi dibagi part berdasarkan functionnya, kemudian dikerjakan beberapa tim gitu ya. Dan ini beberapa tim kerja berbarengan. Begitu berbarengan, kemudian setelah selesai part by partnya itu, maka diujikan di setiap partnya itu diujikan gitu ya, sesuai functionnya apakah udah jalan sesuai yang sesuai requirementnya atau enggak gitu ya. Nah udah selesai, baru dia pengujian secara menyeluruh tuh antara part by partnya diintegrasikan. Nah itu juga masih melibatkan internal developer. Nah kalau udah oke, baru dia melibatkan user pengguna akhir di pengujian beta. Oke Pak, makasih Pak. Ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman yang lain? Silakan. Oke, kita lanjut ya. Berarti lanjutannya adalah pengujian recovery ya, pengujian yang mengasah PL untuk eh, gagal dalam berbagai cara dan memverifikasi bahwa pemulihan dilakukan dengan benar. Jadi file testing gitu ya. Jika pemulihan dilakukan otomatis, maka inisialisasi kembali mekanisme checkpointing, kemudian pemulihan data, restart, dievaluasi untuk mengetahui apakah semua berjalan secara benar. Jadi testing fault-nya kayak gimana gitu ya. Sesuai kalau misalkan input password gitu ya. Kalau passwordnya tidak sesuai dengan yang diregistrasi, misalkan nama, username, dan password, maka responnya dia apa? Sesuai nggak dengan requirement-nya. Kalau nggak sesuai berarti apa ada yang harus diperbaiki. Gitu ya. Kemudian berikutnya ada pengujian security atau keamanan, verifikasi mekanisme pelindungan yang dibangun dalam sistem untuk melindunginya dari penetrasi yang tidak benar ya. Jadi intrusion, intercept dan segala macam ya diujikan juga di sini. Kalau dia biasanya kalau software-software yang memang eh, tingkat security-nya tinggi gitu ya, biasanya software-software perbankan eh, sangat concern ya pengetesan di sini dan memang di testing dengan load yang besar gitu ya. Ada beberapa apa kayak misalkan software-software pembayaran gitu ya, transaksi misalkan dia bayar PBB gitu ya, bayar listrik dan segala macam gitu ya, itu di load testingnya dalam 1 detik dibebankan transaksi secara bersamaan misalkan 1 juta transaksi gitu ya. Dia ada penyimpangan atau enggak. Nah kalau ada penyimpangan seberapa besar kondisi faultnya, karena biasanya banyak banyak hacker yang bermain di sana gitu ya. Jadi ada eh, katakanlah server PPOB, Payment Point Online Bank gitu ya. Banyak hacker yang membebankan transaksi dalam satu intervalnya itu dibebankan dalam jumlah yang besar. Nanti ada batas limitnya biasanya gitu ya. Kalau misalkan dalam satu interval itu maksimalnya 1 juta, kemudian dibebankan lebih dari 1 juta, maka respon dari sistem informasinya seperti apa? Apakah dia meloloskan transaksi yang lebih gitu ya? Misalkan dari 1 juta ini dinyatakan fail gitu ya, yang lebih dari 1 juta diloloskan misalkan, ataukah memang
eh, begitu over dari kapasitas dia langsung ngeblok gitu ya. Karena ada beberapa eh, software gitu ya, begitu kita kasih beban lebih gitu, ternyata yang over dari kapasitinya itu transaksinya di accept dari sisi billernya, kemudian dinyatakan sukses. Tapi yang melakukan testing gitu, yang melakukan transaksi itu nggak kepotong saldonya, itu banyak main di sana. Dulu ya itu kasus-kasusnya apa, yang main PPOB biasanya kayak gitu. Itu memang load testing itu sangat sangat urgent ya. Eh, karena sekali jebol itu bisa ratusan juta ya. Dia pakai bot ngetesnya tuh. Eh, sekali jebol itu bisa satu malam aja bisa ratusan juta udah hilang gitu ya. Kalau dia nggak menyadari itu berhari-hari ya udah kebobolan, mungkin bisa miliaran yang hilang. Tapi kalau software-software cuma company profile ya nggak terlalu urgent, mungkin eh, isinya aja yang diubah sama mereka, tapi nggak berkaitan dengan transaksi gitu ya. Nggak terlalu rigid bener testingnya gitu. Kalaupun kena hack ya paling berubah aja, kecuali memang situs-situs yang apa yang vital gitu ya, kayak misalkan webnya Kemenhan gitu ya di hack, wah itu walaupun hanya corporate profile di dalam web tersebut, tapi berpengaruh juga tuh, berpengaruh ke apa, ke nama baik dari Kemenhan gitu ya. Kemenhan aja bisa diblok gitu ya, atau bisa diintercept. Nah itu yang jadi concern juga. Tapi banyak orang yang main main di IT security itu dia lebih lebih banyak yang eh, kalau berkaitan dengan uang. Karena saya pernah ngalamin juga di finansial itu satu malam bisa 80 juta tuh. Begitu dia tahu jadi dia testingnya nggak satu hari dua hari ya. Ada beberapa kali dia nyoba gitu ya, dia kasih load sekian gitu ya, nggak tembus, kemudian dicoba lagi loadnya, dan dia kerjanya di malam hari gitu. Di waktu-waktu misalkan di atas jam 12 gitu ya. Karena makanya eh, beberapa PPOB gitu ya, itu pasti ada cutting time-nya dia, mungkin dari jam 12 malam sampai jam 3 pagi gitu ya. Kalaupun ada orang transaksi, eh, diterima transaksinya, cuma nggak diteruskan ke biller. Nanti baru dibuka lagi mungkin jam 3 paginya. Nah itu baru dia rekonsil tuh. Transaksi-transaksi yang memang udah motong dari sisi mitranya dia, kemudian yang sukses yang mana, baru dia teruskan tuh ke biller. Itu cara cara ya cara mencegahnya salah satunya gitu ya. Tapi kalau misalkan dia eh, nggak ada cutting time-nya gitu ya, eh, potensi-potensi itu banyak. Jadi eh, begitu dia nyoba kebobolan sekali itu, berikutnya dia akan lebih besar lagi. Mungkin hari pertama dia cuma dapat 10 juta gitu ya. Hari keduanya itu udah bisa ratusan juta dia aja. Hari ketiganya akan lebih besar lagi. Dan memang benar-benar ngerampok gitu ya. Oke, lanjut nih ada, nah ini tadi pengujian stres. Jadi menjalankan sistem dengan cara meminta sumber daya dalam jumlah, frekuensi, atau volume yang abnormal. Tadi saya bilang ya, dalam apa selang waktu satu interval, misalkan eh, per detik itu sistem bisa melakukan transaksi berapa besar, 500.000 kah, 1 juta kah, kita kan nggak tahu gitu ya. Kayak misalkan GoPay lah katakan. Dalam satu detik dia bisa memproses berapa banyak transaksi. Nah kalau over dari itu harus responnya kayak gimana? Nah, itu harus dipikirkan juga tuh di requirement gitu ya. Karena kalau nggak dipikirkan gitu ya, potensi-potensi loss itu akan besar, apalagi yang menyangkut dengan uang.
Banking juga sama gitu ya. Eh, Mungkin lebih tight lagi kalau banking karena duitnya lebih besar lagi. Kemudian kecepatan input data dapat ditingkatkan, pengajuan membutuhkan memori, jadi memang dikasih beban eh, yang maksimal gitu. Misalkan di requirement-nya dikasih 1 juta gitu ya. Itu dites tuh mulai dari 100.000 gimana per transaksi gitu, 500.000 sampai ke 1 juta responnya kayak gimana, berkali-kali tuh dikasih eh, respon dari sistem kayak gimana gitu. Ada yang sistem begitu dikasih 1 juta kali gitu dia bisa memproses, tapi begitu dihajar berkali-kali gitu ya, ternyata di situ udah mulai ada yang loss gitu ya, ada beberapa transaksi yang masuk tapi nggak motong saldo mitranya. Nah itu dipolakan nanti tuh sama si apa hackernya, dipolakan. Oh berarti tiap berapa detik intervalnya dia bisa lolos transaksi 10 gitu. Nanti dikasih beban yang lebih besar lagi tuh sama dia. Jadi dia udah ketemu patternnya kayak gimana gitu ya. Eh, Udah ditinggal bebankan apa dummy transaction gitu, misalnya 1 juta transaction. Nah yang belakangnya yang carry-nya adalah transaksi realnya gitu. Begitu transaksi realnya masuk sukses tapi nggak motong saldonya dia. Itu yang banyak terjadi ya. Kemudian kasus pengujian yang dapat menyebabkan tabrakan dalam sistem ya, operasi virtual yang dirancang. Kemudian kasus pengujian yang dapat menyebabkan janting yang berlebihan atas data yang ada pada disk yang dibuat. Kemudian ada pengujian kinerja atau performance dilakukan untuk menguji kerja runtime dari PL dalam konteks sebagai sistem yang terintegrasi. Pengujian dilakukan di seluruh langkah proses ya, sering digabungkan dengan pengujian stres jadi satu paket biasanya dengan apa load testing dan juga performance testing biasanya satu bagian uh, berkaitan ya sama performance juga. Kalau dia sudah masuk ke requirement dan oke ya berarti udah tinggal live testingnya aja yang real casing kayak gimana itu yang dibantau. Nah kalau dia yang belum masuk gitu ya, ada celah di sana gitu yang memungkinkan terjadi fault gitu, maka baiknya diperbaiki dulu. Apalagi yang menyangkut transaksi dana itu udah udah lumayan bisa bikin bangkrut perusahaan. Kemudian ada pengujian deployment ya, disebut juga konfigurasi testing. Ini untuk menguji perangkat lunak dalam berbagai lingkungan di mana perangkat lunak tersebut dioperasikan. Menguji pula dalam prosedur instalasi installer yang akan digunakan oleh pelanggan dan semua dokumentasi yang akan diperkenalkan pada end user ya. Nah, ini kemudian ada debugging, pelacakan kesalahan ya, terjadi akibat pengujian yang berhasil pada saat pengujian kesalahan, di mana debugging eh, merupakan proses yang menghasilkan penghapusan kesalahan. Upayanya dia membutuhkan waktu untuk memperbaiki kesalahan dan melakukan uji regresi, kemudian membutuhkan waktu untuk mendiagnosa gejala dan menyimpulkan penyebabnya apa ya dari permasalahan tersebut. Gejala dan penyebabnya, jadi memang harus diketahui ya root cause problemnya ada di mana. Begitu ada kita temukan celah gitu ya, root problemnya ada di mana. Yang kita perbaiki adalah di akar permasalahannya. Karena kalau di gejalanya aja kita tambel gitu ya, tapi penyebab real root cause problemnya nggak diperbaiki, boleh jadi akan kejadian lagi di kemudian hari. Yang gejala penyebabnya mungkin saya geografis jauh,
Gejala dapat muncul di salah satu bagian program, tapi penyebabnya mungkin terletak di eh, nggak nggak berdekatan ya dengan gejala tersebut. Nah ini yang sering bikin pusing programmer ya. Eh, Dia temukan fault gitu ya, tiba-tiba clear sendiri. Nah ini banyak programmer begitu ada kesalahan sebuah sistem gitu ya, begitu dia cek ternyata udah normal sendiri gitu. Nah itu harus dicari itu akar masalahnya karena akan jadi bom waktu suatu hari nanti. Dan modelnya banyak programmer yang mendapati ini gitu ya, dia menyembunyikan tuh kesalahan-kesalahan ini gitu. Karena dia begitu didiemin dia udah bisa normal gitu ya, maka dia nggak akan cari gali lebih dalam gitu. Idealnya memang digali lebih dalam apa root cause problemnya ada di mana. Gejala ini sebenarnya disebabkan oleh non-error atau ketidakakuratan. Ada juga fault human ya, yang nggak mudah dilacak. Ya, ya ini kesalahan dari programmernya mungkin ada celah yang dia sendiri nggak nyadar di celah tersebut. Dan memang untuk mencari problem ini, root cause-nya ini akan makan banyak waktu gitu. Kemudian mungkin juga akibat dari masalah timing pada suatu pemrosesan gitu ya. Gejala dapat berselang terutama untuk sistem yang tertanam. Gejala dikarenakan penyebab didistribusikan ke sejumlah tugas berjalan pada prosesor yang berbeda. Nah ini yang banyak case-nya. Jadi kalau kamu nemuin bug di sebuah sistem, kemudian dia fix sendiri, nah itu yang PR terbesar. Kalau sistem tersebut ya berkaitan dengan transaksi dengan uang itu baiknya eh, jangan digunakan karena potensi potensi kerugiannya akan besar kalau kedapatan ada celah gitu ya. Idealnya memang untuk mencari error ini bukan developer gitu ya. Kalau sistem udah running kita nyewa pentest, ya ada kita kontrak pentester gitu ya, misalkan dalam 1 tahun ya. Eh, atau mungkin pentester yang freelance biasanya kalau dia melakukan pentest ke sebuah sistem informasi gitu ya, kemudian dia menemukan bug, maka dia dapat reward ya berdasarkan besar kecilnya bug gitu ya. Makin makin besar potensi kerugian buat bisnis, maka rewardnya akan semakin besar. Strategi debugging ya, course filosofinya biarkan komputer menemukan kesalahan, maka akan sampah memori ya, bekas time dipanggil dan program syarat dengan laporan keuangan. Atau ada yang kedua backtracking, digunakan program kecil mulai dari gejala kode program dilacak ke belakang manual sampai penyebabnya diketahui. Yang ketiga menyingkirkan penyebab atau cost elimination, ditunjukkan oleh induksi dan deduksi atau deduksi dan memperkenalkan konsep partisi biner. Data yang terkait dan terjadi kesalahan dikelola untuk diisolasi penyebab potensialnya. Nah, pertanyaan dasar sebelum membuat koreksi menghilangkan penyebab kesalahan, yang pertama adalah apakah penyebab bug dibuat ulang di bagian lain dari program ini, atau yang kedua ada apakah bug selanjutnya dapat terjadi akibat perbaikan yang sedang dibuat. Bisa jadi ya, begitu dia memperbaiki sebuah bug, boleh jadi ada bug baru yang di create sama dia. Nah, itu eh, mungkin mungkin terjadi. Kemudian apakah yang bisa dilakukan untuk mencegah bug ini eh, terjadi lagi ya di tempat pertama. Oke, teman-teman ada yang mau ditanyakan silakan.
Saya mau bertanya Pak dosen, Ya, dengan siapa? Diklik Pak dosen. Dik, silakan, Mas Didik. Ya, mohon maaf, Diklik kan sudah jadi Suaranya nggak jelas, sorry, Mas Didik. halo, suaranya jelas Pak dosen. Halo, suaranya Oke, jelas. kecil, silakan. Ya, terkait tadi Mbak yang disampaikan, ketika kita membuat sistem gitu ya, Heeh. itu lebih kan kalau dosen itu pengalaman, lebih mudah membuat dari baru atau kita memperbaiki bug yang sudah dibuat oleh orang lain ketika kita membuat sebuah sistem. Terima kasih Pak dosen. Dilema nih ya. Sebuah sistem gini, saya mau cerita aja lah jawabannya ya. Ada yang kerja di BCA? Nggak ada. Oke, di BCA itu ada sebuah sistem gitu ya. Cara teknologi update gitu ya. Sudah absolut ya. Sudah layaknya diganti dengan sistem yang baru. Tapi dari BCA masih tetap menggunakan. Pertimbangannya apa? Pertimbangannya karena usernya adalah orang-orang yang memang orang-orang generasi tertentu lah ya. Dan orang-orang generasi tertentu ini yang mungkin ya dalam tanda kutip mempunyai rekening, jumlah rekening yang memang nilai rekening yang memang fantastis gitu ya. Dan itu berkaitan dengan proporsi besaran nasabah. Misalnya kalau di proporsi gitu ya. Ini ada sistem yang terbaru dengan sistem yang lama. Ini pengguna sistem yang lama ternyata pemilik mayoritas jumlah uang tabungan di Bank BCA. Yang dilakukan Bank BCA apa? Mempertahankan, tetap menggunakan itu, walaupun secara tren teknologi udah usang gitu ya. Kemudian potensi fraudnya lebih besar. Tapi kalau diubah ke teknologi baru, boleh jadi orang-orang ini, nasabah-nasabah ini tidak akan bisa menggunakan. Yang dilakukan oleh BCA adalah mempertahankan yang existing ini tetap dipakai, gitu ya. Kemudian dia tetap develop sistem yang baru untuk nasabah dia yang lain, segmentednya yang lain. Nah, balik lagi ke organisasi gitu ya. Kalau kita ada existing sistem informasi gitu ya. Kemudian ini ada bug-nya, banyak bug-nya gitu ya. Lebih baik mana dipertahankan atau bikin baru? Ya tergantung dari bisnis dari organisasi. Karena kita bicara bisnis ya ujung-ujungnya duit gitu ya, UUD, ujung-ujungnya duit. Kalau lebih menguntungkan dia membuat sistem yang baru ya buat sistem yang baru. Tapi kalau misalkan membuat sistem yang baru memunculkan kerugian yang lebih besar dari sistem yang lama, ya udah dia harus bertahan aja dengan sistem yang lama sambil di maintain. Di Australia juga ada gitu, ada sistem pemerintahannya yang pemrogramannya masih pakai COBOL gitu. Mahasiswa mana atau programmer mana yang masih paham bahasa tersebut gitu ya. Tapi tetap dipakai karena ada pertimbangan yang lain gitu ya. Yang dilakukan sama Australia apa? Yang dilakukan adalah mentraining SDM-nya agar menguasai bahasa tersebut gitu ya, untuk memaintain aplikasi tersebut. Itu jadi tergantung dari sisi bisnisnya, bukan tergantung dari kemauan developernya, bukan gitu ya. Kalau developernya nggak mau ribet-ribet lah,
Yang penting yang simpel-simpel aja gitu. Tapi kalau kita bicara bisnis ya tergantung nilai bisnisnya. Mana yang paling menguntungkan gitu. Demikian Pak Didik, silakan. Siap, ada nuhun Pak dosen. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada. Oke. Teman-teman khusus kuliah ini belum ada ini ya WhatsApp grupnya ya. Silakan nanti teman-teman buat WhatsApp grupnya. Eh, ini nomor handphone saya. Salah satu silakan buat WhatsApp grupnya. Nah, ini akan jadi bahan apa bagian kalau informasi dan segala macam lah yang berhubungan dengan kuliah ini akan didistribusikan. Saya akan info ke WhatsApp grup ini. Nah, kan nanti salah satu dari teman-teman bisa bisa membuat WhatsApp grup, nanti yang lain bisa join gitu ya. Oke, nggak ada lagi yang ditanyakan, yang didiskusikan? Tanya dong Pak. Ya, silakan. Eh, apa ya namanya keahlian atau maksudnya untuk menjadi seorang QA atau seorang tester itu apa gitu? Biar dia bisa menjadi seorang tester yang ya bisa mumpuni lah. Keahlian. Saya punya temen ya, hacker. Dulu dia orang kuliah gitu ya, orang kuliah. Saya kuliah di UI ya Depok. Dulu dia orang kuliah, dia orang rantau, orang dari Riau gitu ya, rantau ke Jakarta. Orang-orang pada kuliah, dia nggak kuliah karena emang nggak punya uang gitu ya. Dia malah sibuk main game. Jadi tiap hari tuh kerjanya main game. Sampai suatu hari dia dapat, saking seringnya main game, akhirnya dia dapat kerjaan jadi penjaga warnet ya. Dari penjaga warnet dan main game, dia masuk ke apa grup hacker. Nah, kemudian dia masuk ke grup hacker. Disitulah dia mengasah ilmunya. Jadi dia trial and error, sering trial and error. Kemudian udah mulai nyoba-nyoba intercept ke beberapa situs-situs gitu ya. Beberapa kali juga ditangkap sama polisi gitu. Dan sekarang dia jadi pen tester di beberapa perusahaan. Gajinya mungkin per bulan udah ratusan juta gitu. Perihal dengan keahlian apa yang dibutuhkan gitu ya, saya nggak bisa mendefinisikan keahlian apa gitu. Ada teman saya S3 gitu ya, disertasinya tentang IT security gitu ya. Tapi bicara tentang IT security nggak rigid teman saya nggak kuliah gitu ya. Jadi memang spesifikasinya kalau di ilmu formalnya gitu ya, Anda mungkin bisa masuk ambil taking course di KISA gitu ya, KISA itu Anda bisa masuk jadi expertise di sana gitu ya. Itu formalnya. Kalau non formalnya ya lebih banyak doing sih, jadi lebih banyak memang kerjanya testing tiap hari gitu ya. Ada mahasiswa saya juga lulusan S2 gitu, S2 UI, dia awalnya developer, pengembang di suatu perusahaan, kemudian sekarang udah resign, kerjanya tiap hari adalah jadi pen tester. Begitu dia jadi pen tester gitu, tiap hari dia publikasi tuh. Hari ini dia intercept ke website apa gitu ya, dan dia berhasil
dapetin apa, kemudian dia email ke pemiliknya gitu ya. Dari situ historinya dia berkembang. Jadi memang dari situ mungkin cara ngebangun namanya kayak gitu kali ya. Dia sering melakukan pentest ke beberapa website, kemudian banyak dikenal. Nah itu dari situ karirnya mungkin yang berkembang. Bisa berangkat dari web developer gitu ya. Anda menguasai beberapa bahasa pemrograman yang pasti, kemudian Anda sering trial and error. Tapi kalau mau ngambil sertifikasinya, Anda ngambil sertifikasi yang TISA. Di UI ada tuh taking course-nya, TISA itu sekitar berapa pertemuan gitu ya. Kemudian setelah itu Anda ambil sertifikasinya, skalanya internasional. Nah itu kalau udah itu Anda bisa jadi konsultan IT security. Dan banyak sekarang khususnya di pemerintahan gitu ya, mencari orang yang memang punya sertifikasi TISA untuk merumuskan IT security yang sesuai dengan organisasi di pemerintahan dan ada di lembaga swasta juga. Itu jawaban Oke, Mas. berarti sorry Pak, penguasaan tentang OS, kemudian network, itu suatu keharusan atau tidak juga Pak? Ya, kalau masuk ke database kan otomatis dia harus paham juga ya jaringan, network, gimana caranya nge-break itu dan segala macam ya harus gitu ya. Mungkin yang teman saya yang tadi non formal itu dia udah mengalami fase itu gitu ya. Tapi kalau teman saya yang satu yang udah dokter gitu ya, dia nggak ngalamin fase itu. Dia hanya melihat secara skala makronya gitu ya, secara garis besarnya. Makanya memang expertise-nya nggak serigid. Makanya tergantung kita mau di posisi yang mana. Karena ada di posisi pelaksana gitu ya, pelaksana itu yang terjun langsung gitu ya. Ada juga yang memang perencanaan di skala skala besarnya, macro view-nya, jadi ngelihat dari helikopter view-nya. Tapi kalau mau jadi expert dua-duanya bisa juga gitu. Anda mulai jadi hacker gitu ya, termasuk Anda menguasai tentang ilmu jaringan dan segala macam, sampai nanti Anda ngambil sertifikasinya. Saya rasa itu kan jadi lebih komplit. Gitu Mas Diki. Oke Pak, terima kasih Pak. Apa berminat jadi hacker atau gimana? Soalnya kalau melihat sekarang tuh QA itu kayaknya memang pekerjaan yang agak gimana, tapi kayaknya seru gitu Pak. Iya seru. Teman saya tuh yang cuma lulusan SMA gitu ya, itu dia kontrak dengan beberapa perusahaan, satu perusahaan itu kontrak dia bisa 500 juta per tahun. Dan dia bisa 4 atau 5 perusahaan yang kontraknya. Ada yang miliaran. Dan memang juga ada mungkin ada statement kalau Kia itu musuhnya developer. Karena apa yang dia tadi seperti Bapak bilang dia sembunyikan, errornya nih kayaknya langka nih, jarang keluar gitu kan, atau ya dia keluarnya juga tuh betul sendiri gitu misalnya. Udahlah, nggak usah dulu cari. Mungkin Kia kan dia terus cari gitu kan. Iya. Oh ini nih ada nih, kayak gini nih. Iya di pelan-pelan mungkin ya. Ya. Banyak organisasi yang kayak gitu ya, begitu di pengalaman teman saya tadi nggak kuliah gitu ya, dia melakukan pentest di beberapa perusahaan, begitu menemukan bug, kemudian dia kirim tuh ke organisasi IT-nya gitu ya. Ada beberapa yang nggak ngasih reward sama sekali, ngasih terima kasih juga enggak gitu. Bahkan begitu dia cek ternyata bugs-nya udah diperbaiki.
Nah, itu yang bikin dia jengkel gitu ya. Terima kasih juga enggak, reply emailnya juga enggak, tiba-tiba bugs-nya kemudian diperbaiki. Nah, itu nah itulah konfliknya itu. Dan pelan-pelan ada Iya, beberapa betul. yang udah mulai sadar juga ya, peran-peran Ya, pen tester itu. Ada udah banyak juga yang begitu kita kasih announcement ada masalah nih di softwarenya mereka gitu ya. Mereka biasanya ngundang untuk pertemuan gitu ya. Setelah itu ada reward dari mereka. Gitu. betul sih Pak. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Yang lain gimana? Nggak ada? Cukup? Oke, grupnya udah dibuat ya sama Dian Francisco Harahap. Oke, nanti teman-teman bisa join ya ke grupnya. Eh, kita diskusi di sana perihal pelaksanaan tugas UTS dan segala macam. Kita diskusi termasuk nanti pengumuman perkuliahan ya. Jika ada halangan atau gimana itu diinformasikan juga di sana. Oke, teman-teman, kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya rasa saya cukupkan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.